Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel Catatan Apoteker. Di video kali ini kita akan membahas terkait liver anatomy and physiology. Kita akan membahas bagaimana secara anatomi liver atau hepar, kemudian bagaimana fungsi dari organ tersebut. Teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa sebenarnya liver itu merupakan bagian dari sistem digestif atau sistem pencernaan, di mana berikut adalah hepar atau liver, kemudian dia termasuk golongan organ aksesoris, di mana sistem digestif terbagi atas dua, ada yang merupakan bagian dari saluran digestif, kemudian ada yang merupakan organ aksesoris. Selain hepar, sistem digestif juga memiliki organ aksesoris, yaitu saliva, kelenjar saliva, kemudian kantung empedu di sini posisinya yang warna hijau, kemudian pankreas yang berada di bawah lambung. Selanjutnya, untuk saluran gastrointestinal merupakan organ di mana mulai dari makanan itu masuk sampai nanti dikeluarkan. Jadi berupa saluran. Yang pertama yaitu adalah mulut, kemudian ada faring. Sebenarnya di faring di sini ada percabangan yaitu epiglotis, ada yang terus ke laring dan sampai ke pernafasan, ada yang dari faring kemudian ke esofagus. Di esofagus kemudian ada lambung. Kemudian makanan atau obat-obatan yang kita konsumsi masuk ke lambung, kemudian di lambung akan sampai ke usus halus, ada duodenum, ileum, yeyunum. Nah, di sini kemudian terjadi banyak proses absorpsi makanan, obat-obatan yang kita konsumsi, kemudian nanti sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dikeluarkan melalui rektum, namun sebelumnya akan melewati yang namanya usus besar. Biasanya di usus besar ini terjadi penyerapan air dan di sini nanti akan dikeluarkan feses melalui rektum atau anus. Kemudian kita akan lebih detail membahas terkait organ hepar. Teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa organ hepar itu secara anatomi berada di bawah diafragma. Kemudian, jika kita lihat posisinya secara anatomi, teman-teman bisa bayangkan bahwa dia itu berada pada right upper quadrant atau berupa kuadran atas kanan, umumnya didominasi, dan kemudian ada juga namanya kuadran atas sebelah kiri. Jadi teman-teman bisa membagi bagian perut, bisa kita bagi menjadi 4 bagian. Ada right upper di sini, ada bagian lower. Jadi biasanya akan memudahkan dokter atau tenaga kesehatan untuk mendeteksi jika disentuh pada bagian tepat di bawah diafragma, berarti ada risiko kemungkinan yang bermasalah adalah organ hepar di sini. Kemudian, secara anatomi, hepar itu dibagi atas 2 bagian, yaitu lobus, ada namanya lobus kanan, dan kemudian ada namanya lobus kiri. Nanti setiap lobus itu juga tersusun atas lobulus, jadi tersusun atas banyak lobulus. Kemudian lobulus itu akan tersusun dari sel hepar atau yang kita sebut dengan hepatosit. Dan jika kita lihat secara histologi bentuk sel hepar itu seperti ini, yaitu dia berbentuk heksagonal. Ini adalah inti selnya, ini adalah bentuk sel-selnya yang menyusun hepar. Sel-sel hepatosit yang menyusun hepar. Kemudian teman-teman bisa kita lihat bagaimana aliran darah atau suplai darah atau suplai nutrisi yang sampai ke hepar. Jadi hepar itu mendapat suplai nutrisi atau suplai darah dari pertama namanya vena porta. Teman-teman bisa lihat di sini adalah vena porta. Nah, ini biasanya berasal dari sistem pencernaan, apakah itu dari lambung,
kemudian dari pankreas. Nah, nanti biasanya makanan-makanan yang kita konsumsi itu akan dimetabolisme dulu di hati. Makanan juga termasuk obat ya. Jadi dibawa oleh pembuluh darah vena porta yang dari sistem pencernaan dibawa ke hati untuk dimetabolisme. Nah, biasanya di hati akan dilakukan metabolisme lintas pertama. Selanjutnya, hepar akan mendapatkan pasokan darah dari arteri hepatik, yaitu berasal dari jantung. Nah, ini sangat kaya akan oksigen, tetapi yang vena porta tadi membawa darah yang tidak kaya oksigen, tetapi membawa darah yang kaya glukosa, yang kemudian nanti akan di metabolisme di hepar, membawa senyawa-senyawa yang akan dimetabolisme di dalam hepar. Kemudian di sini jumlah darah yang dibawa, volume darah yang dibawa melalui pembuluh darah arteri hepatik itu berjumlah 500 ml, namun jumlah darah ini jauh lebih kecil dibandingkan jumlah darah atau volume darah yang dibawa melalui vena porta, yaitu sebesar 1000 ml. Kemudian kelanjutan dari darah yang dibawa dari vena porta dan arteri hepatik setelah masuk ke dalam hepar nantinya akan dibawa ke pembuluh darah kapiler yang disebut dengan sinusoid. Di sini teman-teman, ini adalah pembuluh darah kapiler. Jadi di sepanjang hepar, sel hepatosit itu banyak pembuluh darah, ada yang pembuluh darah vena, ada yang pembuluh darah arteri, kemudian nanti akan dibawa menuju pembuluh darah kapiler atau sinusoid, kemudian nanti pembuluh darah kapiler akan terus dilanjutkan ke pembuluh darah vena sentra. Di sini teman-teman bisa perhatikan, kemudian di pembuluh darah vena sentral nanti akan diteruskan ke vena cava inferior untuk dibawa menuju jantung. Nah, ini adalah vena cava inferior. Kemudian spesifik juga di hepar, selain itu juga mengandung yang disebut dengan saluran empedu, di mana di warna hijau ini teman-teman bisa lihat bahwa hepar juga menghasilkan cairan empedu yang disimpan di kantung empedu atau gallbladder, di mana di kantung empedu ini cairan empedu itu mengandung banyak kolesterol juga diproduksi di hepar, kemudian juga ada nanti mengikat bilirubin yang terkonjugasi juga disimpan di kandung empedu dan juga nanti menghasilkan cairan yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak, sehingga nanti cairan kantong empedu ini nanti juga akan bisa sampai ke saluran pencernaan. Begitu terkait dengan aliran darah. Selanjutnya kita mempelajari terkait dengan fungsi hepar, di mana jika terjadi gangguan pada fungsi hati tentunya akan terjadi masalah pada fungsi-fungsi dari hati tersebut, sehingga kita bisa memprediksi penyakit apa yang akan bisa dialami oleh seseorang yang mengalami fungsi hati. Yang pertama terkait dengan metabolik, teman-teman ketahui bahwa tadi sudah disampaikan dari saluran pencernaan, dari lambung, dari usus, dari pankreas juga nanti bisa masuk ke hepar. Nah, di sana membawa ada glukosa, di mana nanti glukosa bisa dirubah menjadi glikogen atau sebaliknya. Senyawa obat juga tentunya karena akan mengalami metabolisme lintas pertama. Tentunya jika heparnya, gangguan fungsi hepar terjadi, maka tentunya kadar obat yang dimetabolisme, konsentrasi obat yang dimetabolisme tentu jadi menurun. Kemudian hepar juga berfungsi sebagai imunologik, di mana pada sel kapilernya, sinusoid, itu mengandung sel cover atau sel fagosit, sel makrofag, di mana di situ dapat membunuh bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang dapat membahayakan bagi tubuh. Jadi hepar juga berfungsi sebagai pertahanan pertama yang melindungi tubuh kita terhadap patogen-patogen yang membahayakan bagi tubuh. Yang ketiga juga sudah disebut tadi glukosa yang berkaitan dengan glikogen. Dia menyimpan, jika glukosa berlebih akan disimpan menjadi glikogen. Jadi pada saat tubuh kita kurang glikogen pun juga maka simpanan glikogen di dalam hepar juga akan bisa berubah menjadi glukosa. Kemudian tentunya ternyata hepar juga berfungsi untuk fungsi pembekuan darah. Jadi jika terjadi masalah pada hepar tentunya juga akan
terjadi permasalahan dalam faktor pembekuan darah. Kemudian hepar juga berfungsi menghasilkan albumin, di mana albumin merupakan protein, salah satu protein plasma. Kemudian yang keenam, hepar berfungsi mengsintesis garam empedu, di mana garam empedu dapat mengemulsikan lemak, juga memproduksi kolesterol, juga di kantong empedu, di mana garam empedu akan disimpan di kantong empedu, di sana juga terdapat bilirubin yang terkonjugasi. Jadi kalau seandainya terjadi masalah pada hepar, di mana bilirubin tidak bisa dikonjugasi dan disimpan di kantong empedu, maka salah satu cirinya adalah seseorang bisa menjadi terlihat kuning, kulitnya menjadi kuning atau matanya menjadi kuning. Kemudian yang terakhir, fungsi dari hepar itu adalah mengaktifasi vitamin D. Jadi juga berperan dalam vitamin dan mineral. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.